Pemerintah mengajak berbagai pihak untuk merancang dan membangun kota masa depan yang hijau, ramah lingkungan, dan memiliki daya tahan atau resiliensi terhadap berbagai risiko bencana alam. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono kepada 300 peserta dari 10 negara Asia dalam konferensi regional Europe ke-54 pada Oktober 2025 di Jakarta. Acara ini merupakan forum diskusi yang digagas organisasi internasional yang berfokus pada perencanaan dan permukiman di kawasan Asia dan Australia. Menurut pria yang akrab disapa AHY ini, Indonesia yang berada di cincin api Pasifik atau Ring of Fire membuatnya menjadi negara yang paling rawan bencana, mulai dari gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Karenanya pemerintah terus berupaya mengajak seluruh lapisan masyarakat, swasta, dan pemerintah daerah untuk membangun dan menyiapkan kota masa depan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan aspek topografi dari setiap daerah di Indonesia yang berbeda-beda. Bumi yang memanas dan juga krisis iklim terjadi dengan berbagai dampak, termasuk bencana yang mengintai kita setiap saat, apalagi Indonesia berada di Ring of Fire. Artinya kita berhadapan dengan bencana alam, apakah gempa bumi, gunung meletus, termasuk juga tsunami yang sekali lagi harus kita persiapkan setiap saat. Oleh karena itu, semangat dari pertemuan hari ini adalah bukan hanya membangun kota-kota yang modern, karena urbanisasi akan terus mengalir, bahkan 70% penduduk dunia termasuk Indonesia pada saatnya di tahun 2040 hingga 2050 akan tinggal dan hidup di kota-kota. Oleh karena itu tidak ada pilihan selain kita membangun kota-kota yang semakin hijau, semakin ramah lingkungan, kita kurangi emisi karbon, kita ingin kurangi polusi, termasuk dengan berbagai kebijakan yang semakin memuliakan bumi kita. Yang kedua tentunya juga harus resilient, harus punya daya tahan. Jangan sampai arsitektur termasuk juga engineeringnya tidak baik, tidak punya daya tahan yang kuat terhadap bencana alam tadi, dan yang terakhir tentunya harus semakin cerdas. Untuk menuju kota global, AHY juga menekankan perlu adanya peningkatan transportasi yang terintegrasi atau Transit Oriented Development atau TOD di setiap kota. Selain memudahkan warganya bermobilisasi dan mengurangi biaya akomodasi perjalanan warga, dengan menggunakan kendaraan umum, maka dapat menekan polusi udara yang dihasilkan dari kendaraan pribadi. Transit-oriented development ini yang harus menjadi mainstream dari kebijakan pembangunan kota-kota masa depan. Kalau semua tinggal di lokasi yang saling berdekatan antara hunian dengan tempat kerja, dengan tempat pendidikan, kesehatan, fasilitas umum lainnya, artinya masyarakat kita bisa lebih memiliki waktu ataupun segala sesuatunya lebih efisien dari sisi cost, tapi juga hemat waktu dan akhirnya lebih nyaman dan mudah-mudahan semakin bahagia. Tentu di Jakarta kami sendiri mencoba kemarin ada namanya Transit Oriented Corridor yang di Taman Mini misalnya, ini baru yang mudah-mudahan bisa terus dikembangkan, di mana di situ nanti akan menjadi hub perjalanan atau transportasi multimoda. Orang datang ke sana kemudian bisa langsung naik LRT, kemudian ke depan mungkin MRT, tapi juga di situ sudah menjadi satu kesatuan dengan kawasan hunian maupun di tempat-tempat lainnya. Saya rasa Pak Emil Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur juga ingin mengembangkan di Surabaya, di kota-kota besar lain untuk bisa juga mengembangkan itu. Ini membutuhkan waktu, dan ingat bahwa Transit Oriented Development itu bukan hanya membangun fisiknya, tetapi juga ekosistemnya. Nah, ini yang memang membutuhkan sebuah ikhtiar besar ya, roadmap yang harus di-approve, dalam arti bukan hanya keinginan pusat tapi juga keinginan daerah, semua stakeholders. Pembangunan kota berkelanjutan memerlukan pendanaan besar dan waktu yang panjang. Karenanya pemerintah akan bekerja keras dan mengelola anggaran dengan bijak, seperti mendorong green financing atau penyaluran dana serta investasi untuk mendukung proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Endro Pakpahan, Febri Indra, DAI TV.